Martin merupakan seorang agen Hollywood yang tinggal di North Roxbury Drive dan juga punya 3 orang anak laki-laki. Bocah laki-laki berusia 5 tahun bernama Luke banyak bercerita kepada ibunya Erica Rahman tentang ia yang katanya pernah menjadi seorang gadis yang memiliki rambut hitam dan mengenakan anting seperti ibunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya saya minta maaf kepada kalian semua karena 1 minggu ini saya tidak mengupdate berita-berita terbaru dan kisah-kisah yang biasa saya bahas karena ada urusan yang tidak bisa dilewatkan. Oke, di video kali ini saya akan membahas 5 kisah nyata yang membuktikan kebenaran reinkarnasi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Let's go! Reinkarnasi merupakan istilah yang merujuk pada seseorang yang telah tiada kemudian terlahir kembali pada kehidupan lain, di mana seseorang terlahir dengan jasad atau fisik yang berbeda tentunya. Banyak yang menentang dan tidak percaya dengan hal tersebut. Namun tak sedikit yang meyakini kepercayaan itu. Di dunia ini sendiri ada beberapa orang yang mengatakan kalau ia telah mengalami reinkarnasi dan mengakui kalau memiliki cerita kehidupan sebelum kehidupan yang kini ia jalani. Siapa saja orang-orang tersebut? Sebelum membahas kisahnya, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai apa itu reinkarnasi. Reinkarnasi berasal dari kata Latin reincarnis. Re berarti kembali atau pengulangan, in berarti di dalam, dan karnis berarti daging. Sehingga secara etimologi reinkarnasi dapat diartikan kembali menjadi daging. Menjelma menjadi daging, dilahirkan kembali menjadi makhluk yang berdaging. Reinkarnasi merujuk kepada kepercayaan bahwa akan ada masa di mana seseorang mati dan kemudian dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Yang terlahir kembali bukanlah wujud fisik, melainkan jiwa atau ruh dari orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya terdahulu. Reinkarnasi adalah suatu kepercayaan yang dianut oleh pemeluk agama Hindu dan Buddha. Dalam ajaran agama Islam sendiri tidak dikenal adanya reinkarnasi, di mana makhluk hidup setelah mati tidak akan bisa terlahir kembali. Antara yang hidup dan mati ada dinding pembatas, artinya baik yang hidup dan mati memiliki dunianya masing-masing. Dinding pembatas yang dimaksud adalah alam barzah atau alam kubur. Dalam ajaran agama Islam, manusia dipercayai melalui 4 alam, yakni alam kandungan, alam dunia, alam barzah atau alam kubur, dan alam akhirat. Dalam agama Islam diyakini bahwa ruh akan tetap berada di alam barzah hingga akhir dunia di mana mereka akan dibangkitkan setelah tiupan sangkakala yang kedua, kemudian menuju ke padang mahsyar dan menghadap kepada Tuhannya untuk diadili. Dr. Ian Stevenson, mantan profesor psikiatri di Fakultas Kedokteran Virginia University dan mantan ketua Departemen Psikiatri dan Neurologi, mendedikasikan sebagian besar karirnya untuk menemukan bukti reinkarnasi. Hingga kematiannya pada tahun 2007, Dr. Stevenson pun mengklaim telah menemukan lebih dari 3.000 contoh reinkarnasi selama waktunya yang dia bagikan dengan komunitas ilmiah. Dikutip dari Express UK dalam sebuah penelitian berjudul Birth Defect Corresponding to One's Own Deceased Persons, Dr. Stevenson menggunakan pengenalan wajah untuk menganalisis kesamaan antara orang tersebut dan dugaan inkarnasi mereka sebelumnya sembari mempelajari tanda lahir. Uniknya ada 43 dari 49 kasus di mana dokumen medis yang diperoleh mengkonfirmasi kesamaan antara luka dan tanda lahir atau cacat lahir dari orang yang sudah meninggal dan terduga reinkarnasi mereka. Dalam studi terpisah, Dr. Stevenson mewawancarai 3 anak yang mengaku mengingat aspek kehidupan mereka sebelumnya.
Anak-anak tersebut membuat 30-40 pernyataan masing-masing tentang ingatan yang tidak mereka alami sendiri. Setelah melalui verifikasi, dia menemukan bahwa lebih dari 92% dari pernyataan itu adalah benar. Dari sana, Dr. Stevenson mengakui adanya kemungkinan terjadinya reinkarnasi. Ini juga didukung oleh beberapa kejadian di mana seorang anak teringat dengan keluarga lama mereka dan berhasil dipertemukan. Penelitian tentang reinkarnasi pun masih menjadi topik menarik untuk didalami. 6 tanda orang pernah reinkarnasi. Pernahkah Anda merasa memiliki beberapa kenangan yang tampaknya tidak memiliki hubungan dengan kehidupan saat ini? Misalnya, Anda mungkin memiliki ingatan tinggal di tempat yang belum pernah Anda kunjungi atau melakukan hal-hal yang sama sekali tidak Anda sadari. Ingatan yang tidak biasa adalah satu tanda kehidupan masa lalu. Ingatan-ingatan ini mungkin tetap ada di pikiran bawah sadar Anda. Selain itu, kenangan ini tidak akan seperti kenangan lain yang terkait dengan kehidupan Anda saat ini. Ini akan menjadi sangat offbeat dan kadang-kadang bisa membuat Anda ngeri. Apakah Anda pernah merasa mendengar bahasa tertentu atau mengucapkan kalimat tersebut sebelumnya? Misalnya, Anda sedang berbicara dengan teman Anda dan tiba-tiba ada titik pernah mengalami hal tersebut sebelumnya. Bahkan jika Anda belum pernah menyaksikan atau mengalami sesuatu dalam hidup Anda saat ini, tetapi Anda merasa ada hubungannya dengan hal tersebut. Sebagian orang memiliki fobia yang berbeda dan tergantung pada pengalaman yang tidak menyenangkan. Namun ada juga orang yang memiliki fobia aneh bahkan tanpa melalui kejadian yang tidak menyenangkan. Seperti Anda mungkin takut dari air bahkan setelah tahu bahwa Anda tidak pernah mengalami kesalahan saat menggunakan air. Anda perlu memahami bahwa ketakutan dan fobia Anda dapat dikaitkan dengan kehidupan Anda sebelumnya. Seorang anak dapat menari pada usia 2 atau 3 tahun seolah-olah dia telah melakukannya sejak lama. Kadang-kadang Anda mungkin menemukan anak-anak yang memiliki pengetahuan luar biasa dalam bidang atau subjek tertentu bila dibandingkan dengan anak-anak lain dari kelompok usia mereka. Ada juga orang yang tidak bisa hidup tanpa musik, menghabiskan waktu mereka dengan alam atau menari dengan irama musik. Beberapa orang menganggap ini sebagai tanda kehidupan masa lalu. Kadang-kadang orang mendapat mimpi buruk atau mimpi berulang-ulang. Mereka mungkin tidak bisa mengetahui alasan di balik ini. Namun diyakini bahwa pikiran bawah sadar Anda sering mengingat kembali kenangan indah dan trauma kehidupan kita sebelumnya melalui mimpi dan mimpi buruk yang berulang. Seperti Anda mungkin bermimpi berada di tempat yang tidak Anda kenal, bertemu seseorang yang akrab tetapi tidak dari kehidupan Anda saat ini. Daripada membuang mimpi-mimpi ini, Anda sebenarnya dapat menemukan koneksi di dalamnya dan mencari tahu siapa Anda di kehidupan sebelumnya. Ada banyak orang yang memiliki satu atau lebih tanda lahir di tubuh mereka dan mungkin hal tersebut dinilai normal. Menurut ilmu pengetahuan, tanda lahir terjadi umumnya karena posisi kita di dalam rahim atau karena beberapa pigmentasi acak. Namun mereka yang mempelajari ilmu reinkarnasi percaya bahwa tanda lahir adalah tanda yang dapat memberitahu Anda tentang kehidupan Anda sebelumnya. Jadi, Anda bisa menjalani regresi kehidupan lampau untuk mengetahui kebenaran di balik tanda lahir Anda. Sekitar tahun 2009, Ryan Hemmons yang berusia 4 tahun menceritakan detail kepada ibunya, Cindy, bagaimana kehidupan sebelumnya, di mana ia mengaku pernah tinggal di Hollywood di sebuah rumah dengan jalan yang bernama Rock di dalamnya. Tak sampai di situ, ia mengatakan bahwa ia punya 3 orang anak laki-laki. Suatu ketika Cindy menemukan buku berisikan foto dari Hollywood kuno.
yang kemudian Hemans mengenal pria di buku tersebut dan menyebutkan namanya sebagai George. Dan seorang pria lagi adalah dirinya setelah diverifikasi yang disebutkan benar adanya. Pria yang disebutkan bernama George Ruff dan pria yang disebutkan sebagai kehidupan sebelumnya dari Ryan Hemans adalah Martin. Martin merupakan seorang agen Hollywood yang tinggal di North Roxbury Drive dan juga punya 3 orang anak laki-laki. Bocah laki-laki berusia 5 tahun bernama Luke banyak bercerita kepada ibunya Erika Rahman tentang ia yang katanya pernah menjadi seorang gadis yang memiliki rambut hitam dan mengenakan anting seperti ibunya itu. Luke juga bercerita tentang Pam yang membuat ibunya bertanya siapa Pam itu. Luke mengatakan kalau itu adalah dirinya. Ia menambahkan kalau ia tinggal di Chicago dan tewas dalam kebakaran. Lantas ibunya mencari informasi melalui mesin pencarian yang kemudian menemukan berita tentang kebakaran di Hotel Paxton di Chicago pada Maret 1993. Di antara 19 orang yang tewas akibat kebakaran tersebut adalah seorang wanita bernama Pam Robinson. Luke yang belum pernah ke kota membuat ibunya bertanya bagaimana bocah tersebut bisa mengetahui tentang kebakaran di Chicago. Shanti Devi merupakan perempuan yang lahir pada tahun 1926 dan nyaris tak berbicara hingga usianya 4 tahun. Suatu hari ia mengklaim kalau ia dulunya tinggal dengan suami dan putranya di kota Mathura. Katanya ia meninggal 10 hari setelah melahirkan. Guru Devi menanyakan siapa suaminya dan ia menyebut nama Pandit Kedarnath Chaubey. Setelah ditemukan sosok dari Chaubey dan dikonfirmasi, ternyata memang benar kalau istrinya yang bernama Lutki meninggal setelah melahirkan. Chaubey pun bertemu dengan Devi, namun ia berpura-pura dan menyamar seolah sebagai kakak dari Chaubey. Namun ternyata penyamaran tersebut gagal karena ternyata Devi mengenali sosok Chaubey, suami di kehidupan sebelumnya. Devi mengingat bagaimana kehidupan Chaubey dengan detail, hingga ke makanan favorit. Selain itu, Devi juga menghukum Chaubey karena ternyata suami di kehidupan sebelumnya itu melanggar janji untuk tidak menikah lagi. Seorang balita di Midwestern memiliki cerita yang berbeda dengan balita pada umumnya. Sejak menginjak usia 2 tahun, ia meyakini kalau ia pernah tinggal di tempat lain. Hingga di usia 3 tahun, ia menjelaskan ia lahir pada 26 Juni, padahal ia lahir 21 Juni dengan nama tengah Choe. Bocah 3 tahun ini juga cerita kalau pekerjaannya adalah penulis film, memiliki anak perempuan bernama Jennifer dan meninggal di usia 48 tahun. Orang tuanya melempar beberapa judul film hingga Lee memberikan respon terhadap judul Gone with the Wind. Setelah ditelusuri dengan mesin pencarian tentang Gone with the Wind, ditemukan informasi kalau judul film tersebut ditulis oleh Sidney Coway Howard yang meninggal di usia 48 tahun. Ketahui juga kalau penulis film tersebut lahir pada 26 Juni dan memiliki putri bernama Jennifer, persis seperti apa yang diceritakan Lee sebelumnya. Cameron Macaulay kecil bercerita kepada sang ibu bahwa ia berasal dari pulau di pantai barat yang ada di Skotlandia bernama Pulau Barat. Tak sampai di situ, ia cerita hal detail tentang rumahnya yang berwarna putih, anjingnya hingga ayah di kehidupan masa lalunya, yaitu Shane Robertson, yang meninggal karena kecelakaan mobil. Diceritakan juga kalau ada tempat pesawat mendarat di pantai. Hingga akhirnya pada saat Macaulay dan keluarganya pergi ke pulau tersebut, segala hal yang diceritakan terbukti adanya. Dari rumah yang ternyata merupakan kediaman Robertson dan hal-hal detail yang ia ceritakan sebelumnya. Bahkan Macaulay mengetahui detail ruangan rumah di pulau tersebut. Oke, itu tadi pembahasan mengenai apa itu reinkarnasi dan orang-orang yang pernah mengalami reinkarnasi atau mengalami kehidupan sebelumnya. Apakah Anda percaya tentang reinkarnasi tersebut? Komen di bawah dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share video ini ke seluruh akun media sosial kalian. Follow juga akun Instagram saya di @ibrahimbudi124. Terima kasih.